Hai, selamat datang di channel YouTubeku. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Yuk, dengerin aku bercerita. Hari ini aku senang sekali karena aku sudah lulus SD dan kakakku lulus SMP. Namaku Salsabila dan kakakku bernama Syakila. Selisih umur kami 3 tahun. Ayahku dinas di luar kota, sedangkan ibuku dosen. Mereka jarang di rumah. Seringkali aku dan kakakku di rumah dengan pengasuhku. Liburan sekolah kali ini, aku dan kakakku berencana menginap di rumah nenek. Rumah nenekku beda 4 jam dari rumahku. Ayah mengantar kami ke rumah nenek dengan menggunakan mobil. Setelah sampai di rumah nenek, aku senang sekali melihat nenek yang semakin sehat. Apalagi kita udah lama tidak bertemu. Aku kangen sekali. Suasana di sana sangat enak, udaranya sejuk, pemandangannya juga indah. Sebelum ayahku pulang, ayah menitip pesan kepada kami. Kami tidak boleh nakal dan harus nurut kepada nenek. Lalu kami mengobrol dengan penuh canda tawa. Kami juga memberitahukan apa saja kegiatan kami selama ini. Selama kami mengobrol tidak terasa waktu cepat berlalu. Tiba-tiba sudah sore. Pamanku juga tiba ke rumah nenek. Paman datang dengan anak dan istrinya. Anak paman perempuan usianya sama denganku. Kamila namanya. Akhirnya Kamila menginap di rumah nenek bersama kami. Wah, senangnya rumah nenek jadi ramai. Malam pun tiba. Kami bertiga tidur di satu kamar. Nenekku berpesan kepada kami, "Nak, kalau mau buang air, bangunin nenek ya," ucapnya. Karena kamar mandi nenek berada di luar rumah, tepatnya di belakang rumah. Sedangkan rumah nenekku itu di belakangnya ada sungai. Jadi kamar mandi nenek tepat berada di samping sungai. Keesokan harinya, aku bermain-main dan berkeliling di sekitaran rumah nenek. Ketika kami hendak pulang, aku melihat ke arah pohon yang menjulang tinggi. Ada sosok pocong duduk di dahannya. Aku berteriak. Aku memberitahu kakakku dan sepupuku bahwa aku melihat pocong. Tapi anehnya, mereka tidak ada yang melihatnya. Aku pun lari ke arah rumah nenek dan disusul oleh saudaraku. Tak disangka, nenek sudah menyambut kedatangan kami di depan pintu. Dengan wajah yang khawatir, dia lalu berkata, "Kalian dari mana? Anak-anak gak boleh pulang sebelum maghrib." "Maaf, Nek, kami keasikan main," kataku kepada nenek. "Ya sudah, cepat kalian mandi. Jangan sampai melewati waktu maghrib." Kemudian kita bertiga bergegas menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah. Kak Syakilalah yang mandi duluan, setelahnya sepupuku Kamila. Kini aku yang terakhir. Lagi asik-asiknya mandi, aku dikejutkan suara benda yang jatuh dari atap kamar mandi. Bergegaslah aku untuk menyelesaikan mandi dan segera masuk ke dalam rumah nenek. Saat ku keluar kamar mandi, aku kembali melihat sosok pocong itu yang kulihat sebelumnya di atas pohon. Aku teriak sekuat tenaga, memanggil-manggil nenekku. Lalu, nenek dan para saudaraku segera menghampiriku. Nenek lalu membantuku masuk ke dalam rumah. Aku menceritakan semua kejadian, melihat pocong di kamar mandi, dan melihat pocong di atas pohon.
Kita pun segera melakukan sholat maghrib berjamaah. Sehabis sholat, nenek keluar dengan membawa segenggam garam di tangannya. Entah apa yang dilakukan, aku tidak melihatnya. Nenek pun datang kembali masuk dengan membawa segelas air minum yang telah dibaca-bacakan doa. Lalu ku minum air itu. Kami semua disuruh tidur di kamar nenek. Nenek lagi-lagi berpesan, kalau nanti malam ada yang ingin ke kamar mandi, kita harus membangunkannya. Ketika tengah malam, aku terbangun. Tiba-tiba perutku mulas sekali. Kubangunkan nenek yang tidur di sebelahku. Tapi dia tak kunjung bangun dan perutku sudah sakit sekali. Akhirnya aku berlari ke toilet karena sudah tak tahan lagi. Sekitar 5 menit kemudian aku telah usai. Ketika aku buka pintu, ternyata ada nenekku yang menungguku di dekat kamar mandi. Lalu ku sapa dia, "Nek," sambil ku angkat tanganku. Nenek pun membalas dengan senyuman. Lalu aku berjalan mendahuluinya untuk masuk kembali ke dalam kamar. Setelah sampai di kamar, aku sangat terkejut karena kulihat nenekku masih tertidur pulas di atas ranjangnya. Gak mungkin kan kalau tadi itu adalah nenekku. Karena masih sangat mengantuk, aku pun tak memikirkan kejadian ini. Aku melanjutkan tidur kembali di samping nenek. Aku terbangun karena dibangunkan oleh nenek. Nenek mengajak kami untuk sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumah nenek. Aku pun senang sekali momen itu. Udaranya sejuk, pemandangan juga tak kalah bagus. Suara hewan di sawah pun ikut bersautan mengiringi jalan kita ke sana. Seusai sholat di masjid, kami semua melanjutkan jalan-jalan ke pasar yang tak jauh dari rumah nenek. Sambil berjalan-jalan, kita juga mengobrol. Aku bicara kepada nenek, "Nek, makasih ya udah mengantar aku ke toilet semalam." Wajah nenek tampak kaget dan bingung. Dia tidak membalas sepatah kata pun. Dia hanya tersenyum sambil mengangguk. Malam pun tiba. Aku dan saudara-saudaraku bermain di teras rumah. Tapi tiba-tiba Kak Syakila lari sambil teriak, "Ada macan, ada macan." Aku dan Kamila terheran-heran karena kami tidak melihat apa yang dikatakan Kak Syakila. "Nek, ada macan besar," kata Syakila sambil berteriak-teriak. Lalu nenekku menenangkan Kak Syakila sambil berkata, "Tidak ada apa-apa," sembari menutup pintu depan. Kami pun kemudian disuruh masuk kamar untuk tidur karena waktu memang sudah malam. Tak terasa sudah 5 hari aku berlibur di rumah nenek. Ayahku dan ibuku pun datang untuk menjemput. Sesampainya di rumah, ibuku bertanya pada kami, "Bagaimana liburan di rumah nenek? Seru tidak?" Kuceritakan semua kejadian yang kualami, termasuk kejadian melihat pocong di atas pohon dan di depan kamar mandi. Lalu ekspresi wajah ibuku tampak kaget. Kak Syakila juga gak mau kalah. Dia ikut menceritakan melihat sosok macan putih di depan rumah. Kemudian ibuku bercerita tentang masa mudanya dulu. Katanya
dia juga pernah melihat sosok pocong itu. Ibuku menambahkan kalau temannya sewaktu kecil hilang berhari-hari di dalam hutan. Dia bercerita bila ada anak-anak yang masih di luar rumah sampai waktu maghrib tiba, dia akan diikuti oleh sosok pocong itu. Ketika anak itu ditemukan, dia sedang bermain-main sendirian di dekat sungai. Dan ibuku menambahkan kalau sosok macan putih yang dilihat Kak Syakila itu adalah penjaga yang dibawa oleh kakekku. Aku tak tahu apa maksudnya ibu. Aku hanya mengiyakan saja. Tapi anehnya, setelah Kak Syakila melihat sosok macan itu, aku tak lagi diganggu oleh pocong. Inilah pengalamanku dan kakakku berlibur di rumah nenek. Besok lagi kalau aku menginap di sana, aku akan mendengarkan apa yang dikatakan nenekku, supaya aku tidak mengalami hal-hal mengerikan seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama, tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian, supaya aku lebih semangat buat membacakan cerita yang lain. Bye-bye.